yayasan? Karena yayasannya itu dibuat dengan menggunakan akta palsu, maka yayasan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan universitas, ya, itu kan nggak boleh. Menyelenggarakan saja nggak boleh, apalagi sampai mengeluarkan produk hukum, ya. Merasa ijazahnya dikeluarkan oleh yayasan yang tadi, yang dinyatakan akta palsu, ijazah kalian dinyatakan tidak legal gitu. Ya, ijazahnya ya gagal demi hukum. Batal, ya. Gagal demi hukum. Jadi mendingan kalau mau terus jadi sarjana hukum, kuliah lagi. Karena ada undang-undang Sisdiknas nomor 20 2003, apabila tetap menggunakan itu, ancaman pidananya 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Nah, untuk itu tadi gua menjadi moderator untuk mengkonfirmasi dengan pihak Ibnu Khaldun yang diminta oleh Ibu Evi Susanti. Ibu Evi Susanti adalah selaku yang melaporkan karena dugaan tadi, ya kan, karena dia pernah menjadi kliennya. Nah, maka Bu Evi, saya support juga untuk selama ini 2 minggu ini melakukan investigasi. Nah, tadi kita datangkan Ibnu Khaldunnya dan PD Dikti juga sudah kita datangi dan sudah dapat keterangan dari PD Dikti bahwa nama yang bersangkutan dan universitasnya dengan yayasan itu tidak terdaftar di PD Dikti. Dan tadi saya juga baru tahu dari Ibnu Khaldun yang yayasan YPPIC, yayasan yang resmi dan dinyatakan legal secara hukum, itu menyatakan bahwa hanya mereka Ibnu Khaldun yang beralamat di Jalan Pemuda lah yang katanya itu ada izinnya. Dan tadi saya baru dengar lagi ceritanya bahwa ternyata di tahun 2021 sudah ada ingkrah keputusan sampai tingkat kasasi yang menyatakan bahwa yayasan, ada orang di yayasan satu lagi yang menggunakan katanya dokumen atau data palsu tadi katanya ya untuk yayasan tersebut. Artinya kan ibaratnya secara otomatis semua produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum. Saudara Kuya mengundang yayasan, mengundang sekretaris yayasan, mengundang mungkin dosen atau apa, mengundang Evi Susanti. Nah, pertanyaan saya, Uya ini siapa dia? Dia bukan penegak hukum, dia juga bukan artis di mata saya. Dan dia sedang bermasalah hukum yang sedang saya laporkan dan sudah selesai tadi pemeriksaan saksi, tinggal memanggil minggu depan dia. Karena kalau ingin meng-cross check, bukan dengan mendatangi yayasan itu saja, datangi juga ada Dikti. Ya, datangi Kopertis, datangi pihak yayasan yang satu lagi, uji. Di mana ujinya? Di Dikti, bukan di Uya, bukan di tangan seorang pengacara, bukan. Evi, ini urusan apa? Orang sudah damai, selesai, selesai, dan ini sudah dalam proses hukum. Nah, jadi yayasan yang diundang oleh Uya dengan yayasan yang memberi kuasa kepada Ahli Kabunam itu bukan yayasan yang mengeluarkan ijazah saya yang mengelola perguruan tinggi Ibnu Khaldun. Yayasan saya itu adalah yayasan pembina Universitas Ibnu Khaldun. Langsung baik dari pihak Kang Sule dan Natali, dan kedua belah pihak telah sepakat memang persoalan ini nggak bisa dilakukan dengan proses mediasi, artinya tetap lanjut untuk melakukan perceraian gitu. Nah, belum itu untuk gugatan belum, karena ini masih proses mediasi, nanti sidang selanjutnya itu tanggal 27 Juli untuk penyampaian hasil mediasi. Kasus itu kita ngikutin undang-undang juga, jadi kasus itu jatuh ke ibu ya, karena kan belum dewasa. Untuk hak asuh tetap dipegang oleh ibu kandung. Untuk nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua
kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan, ya kesepakatan bersama. Karena memang udah kesepakatan bersama kalau untuk aku, kalaupun akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam, silakan. Kalau mau datang ke rumah silakan, pintu terbuka lebar untuk mereka. Kang Sule pada posisi seperti itu sebetulnya masih ada keinginan untuk bersatu dalam satu rumah tangga, tetapi karena keadaan yang memang tidak memungkinkan dan agar ini juga mengakhiri mungkin jangan sampai ada hal yang tidak nyaman di antara kedua pihak, ya akhirnya dinyatakan deadlock dari mediasi gitu ya. Dan sebetulnya sebelum gugatan dimasukkan, sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk melakukan memperbaiki lagi rumah tangganya, tetapi dengan suatu situasi dan kondisi tidak berhasil untuk memperbaiki itu, makanya ini diajukan ke pengadilan. Dan harapan kita bahwa walaupun ini tetap nanti kalau umpamanya oleh pengadilan dinyatakan mereka berpisah, harapan dari Kang Sule dan semuanya agar hubungan kekeluargaan antara Kang Sule dan Ibu Natal ini tetap baik gitu, karena mereka ada anak yang harus mereka besarkan secara bersama-sama, dan itu tetap secara nafkah juga menjadi tanggung jawabnya Kang Sule. Saya lihat tadi datar-datar saja ya, biasa-biasa saja gitu ya, masing-masing sepertinya masih saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itu yang saya tangkap. Saya kira tidak ada sejauh itu ya, gitu ya. Kalau orang punya pandangan, beda pandangan itu mungkin wajar. Namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, tetapi kalau ini jangan terlalu jauh kita menganggap bahwa itu ada ini itu enggak. Dan kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang mendalam, saya kira itu udah menyangkut pokok perkara, tidak bisa saya buka di media ya. Jadi kesepakatan itu karena itu sudah upaya-upaya itu sudah dilakukan jauh sebelum gugatan dilakukan, dan kemudian sudah ada kesepakatan di antara mereka. Saya pikir sudah tidak ada masalah gitu ya. Dan mereka kalau berpisah ambil pahitnya seperti itu, insya Allah mereka berpisah dengan baik-baik dan tetap menjaga harmonisasi kekeluargaan tetap baik. Dalam proses mediasi itu memang ada ketentuan bahwa pihak penggugat dan tergugat itu wajib hadir. Hanya ada klausul-klausul tertentu, situasi-situasi tertentu yang memungkinkan mereka tidak hadir. Tapi sepanjang dalam surat kuasanya itu, sepanjang mediasi itu sudah dilakukan dan pada persidangan berikutnya kuasa bisa diwakili, penggugat bisa diwakili oleh kuasanya, demikian juga tergugat. Jadi untuk persidangan setelah mediasi itu tidak ada lagi kewajiban harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat secara langsung. Ya tapi apa boleh buat? Dari awal udah saya tegaskan. Kan dia konsultasi sama saya 2 tahun atau 3 tahun lalu kasus ini. Udah saya bilang, bukti lu apa? Perkuat buktinya. Saksinya siapa? Kan begitu. Faktanya kan nggak ada, saksi buktinya nggak ada kan. Udah saya larang waktu itu. Jangan, stop. Kalau lu mau damai, coba gua yang maju. Gua hubungin Ratu Meta. Kalian tanya aja Ratu Meta. Gua hubungin Ratu Meta, terus Ratu Meta bilang, "Bang, coba ya gua ngomong sama Gotik ya, karena Gotik sekarang pasti hamil. Gak tega juga Bang kalau gua ngomong." Ya kan? Tanpa sengaja gua ketemu sama Gotik, sama mas suaminya, sama si Ratu Meta di salah satu mall di Senayan. Kasihan sih ngeliat si Gotik, sedih gitu. Nah, perbedaan kehamilan mereka itu hanya beda 1 bulan. Siapa yang lebih tua, Pak? Gotik 3 bulan, dia 2 bulan. Menurut keterangannya dia, terus anak lu ini gimana? Status pernikahan lu gimana? Resmi atau enggak? Enggak resmi, Bang. Sirih kah, secara negara kah? Luar nikah kah? Luar nikah. Ya luar nikah ya mau gimana mau tanggung jawabin?
Ya lu harus daftar ke pengadilan dulu. Saya cuma di sini sebagai praktisi hukum. Saya yang mengetahui kejadian ini dari awal karena Ines yang menghubungi saya dari awal untuk memakai jasa saya. Karena bukti-buktinya nggak kuat, nggak cukup, saya tolak waktu itu. Dan saya nggak mau. Saya bilang nggak mau dari pengacara itu. Ada beberapa tuntutan yang mau diminta sama Ines. Yang pertama, tes DNA supaya anaknya ini diakuin. Kedua, punya akte, bisa sekolah, terdaftar lah. Yang ketiga, dia pengen nafkahin dengan jumlah nilai waktu itu 3,5 miliar. Dan saya bilang itu ketinggian. Artinya dia minta 3,5 itu kalau masa include atau enggak tahu. Tapi dia waktu itu dia minta 3,5. Dan untuk sekolahnya dia. Gitu. Dan dia minta untuk si anak ini supaya dikasih pendidikan yang layak lah, yang bagus. Untuk biaya anak Bang gitu. Untuk biaya anak seperti itu. Ya pernah dia bilang sama saya, pernah. Minta aset pernah. Saya bilang ya lu jangan sembarangan minta aset orang lah, aku bilang. Itu kan lu nggak ada hubungan. Yang ada nanti lu digulung balik. Sedikit tertawa dengan tuntutan-tuntutan yang begitu banyak ya. Jadi kalau masalah untuk apa ya, aku sempat baca ya, karena kan banyak yang ngetek ya. Untuk tuntutannya agak sedikit gitu kan. Apa yang membuat Teteh kaget? Tuntutan apa sih Teh? Kan kalau nggak salah ternyata DNA sama miliaran itu yang Iya, karena sekarang gini, saya tanya ke kalian, yang bikin kalian itu booming adalah tuntutannya, betul apa enggak? Betul. Ya, karena sekarang kalau misalnya masalah DNA atau apa kan itu kan lebih ke pribadi mereka masing-masing. Tapi masalah tuntutannya sampai miliaran itu kan yang bikin gosip ini semakin besar gitu ya kan. Tuntutan itu kan begini, kita sebagai penggugat boleh menuntut apa saja, termasuk mungkin dia kalau mau menuntut rumah presiden untuk jadi miliknya dia itu bisa. Tapi nanti semua tergantung dari hakim sendiri maunya seperti apa gitu. Jadi cuman pas baca tuntutannya, banyak banget ya gitu ya. Ini kan termasuk rumah villa yang di Permata Hijau itu Teh? Salah satu. Kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gono gini istri sah lebih banyakan dia gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.